Mari kita mulai. Halo semuanya, Halo, welcome back to our channel Nulis Jurnal. Gue Daniel. gue Mita. Dan kali ini kita mau lanjutkan obrolan kita soal seputar penulisan jurnal. Dan kita mau bahas satu hal yang sangat penting pada waktu kita mensubmit paper kita ke jurnal tersebut, Ya. yaitu soal menentukan nama-nama yang akan kita usulkan sebagai reviewer. Ya. Karena kan sekilas saja kalau teman-teman flashback ke video kita yang kayaknya pas proses submission jurnal kayaknya itu kan disebutkan kalau biasanya jurnal-jurnal itu meminta ya, ada minimal 3 lah ya, 3 Ya. yang 3 sampai 5 reviewer yang kita usulkan sebagai calon reviewer untuk papernya kita gitu kan. Ya. Jadi ada jurnal yang wajib ya, Ya. ada jurnal juga yang nggak wajib. Tapi biasanya kalau dari lu sendiri lu pasti terlepas dari wajib atau nggak wajib lu pasti ngusulin nggak? Iya, ngusulin. Ngusulin pasti. Kalau gue juga kayaknya, tapi kayaknya gue ada satu kali gue nggak masukin nama reviewer sama sekali. Karena itu nggak wajib dan gue juga Berarti males nyari. stepnya bisa di skip bagian itu. Ya nggak wajib, additional aja. Oh, oke. Bisa gini. Tapi rata-rata gue masukin. Tapi kayaknya satu punya gue tuh nggak gue masukin nama reviewernya karena gue malas lanjutin prosesnya. Biar dia nyari sendiri lah. Oke, nah paling dari pengalaman lu sendiri Mik, mencari nama-nama yang cocok jadi reviewer tuh gimana tuh biasanya? Oh ya. Untuk jurnal internasional ya, jurnal internasional. Kalau gua, sebelum menjawab gimana caranya, mungkin gua akan sharing dulu kenapa sih mengusulkan nama reviewer itu penting. Nah, mungkin yang pertama kalau gua tuh biar lebih dapat aja scope kerjaan kita tuh akan direview oleh siapa. Jadi nggak entah berantah tiba-tiba end up ke misalnya gua arsitek engineering teknologi tiba-tiba yang nge-review misalnya orang fisika atau apa yang fundamental gitu Ya. di engineering. Ya, tapi kan atau nggak mungkin science. juga dikirim ke mereka cuy. Ya kan bisa aja kadang Ya, gitu. bisa, ya. Maksudnya ya ngasal aja gitu ngirimnya. Akhirnya kan nggak match tuh ininya Tapi, ya. scope-nya atau apa. Jadinya kan rugi di kita. Ya. Makanya si mengusulkan nama reviewer itu jadi penting bagian untuk part itu sih. Nah, terus yang kedua mungkin kalau kita mengusulkan nama reviewer terus kebetulan kalau mungkin lagi hoki dan reviewer kita kepake yang kita usulkan, itu kan bisa memberikan kita mempermudah kita lah dalam reviewer karena kan kita udah kenal misalnya atau udah tahu areanya sama si reviewer ini, jadinya pas nge-review ini kita akan bisa terbantu. Jadi masukannya dia tepat lah ya gitu dalam Iya, efisien jadi atau- benar-benar membantu mengimprove si ini kita. Tapi gue tanya satu hal sama itu cuy, karena gue ingat ada satu paper gue itu yang gue ini ya di NPG Clean Water itu kan kita tahu siapa yang nge-review ya. Apa reviewernya kita tahu siapa 2 orang gitu kan. Oh ya? Iya, itu gue Dari awal atau Kalau nggak salah dari open awal review gua lupa. itu sistemnya. gue lupa dari awal, tapi gue tahu lah 2 orang siapa yang nge-review ya. Gue lupa di mana ini ya. Cuma yang memang 2 orang itu nggak benar-benar di bidangnya gue. Mereka bidang water treatment, tapi yang bidang ya sisi lainnya lah dari gua. Sedangkan gue kan bidang household water treatment, mereka bidang yang lain gitu. Jadi memang komennya dan metode yang gue pakai nggak diketahui banyak sama mereka. Jadi positifnya, ini gue bicara ada positif negatif ya. Ya. Yang gue rasa positifnya adalah komennya dia nggak dalam. Ya. Ringan, jadi nggak paling hal-hal sepele Ya, yang bisa kita bagi author menguntungkan. menguntungkan buat kita. Jadi ini. Tapi yang kedua, yang negatifnya adalah tadi itu yang seperti lu bilang, kita jadi nggak dapat saran yang berguna untuk mengimprove. Ya bukan nggak berguna, kurang dalam lah untuk mengimprove paper kita itu. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan yang remeh-temeh yang ibaratnya menurut kita, ya kalau lu ngerti ini nggak usah lu tanya gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi paling ya ada positif negatifnya sih sebenarnya juga. Atau mungkin lebih parahnya lagi bisa di-reject langsung sama dia karena nggak di scope-nya kan. Kayak di gua nggak gini nih kalau di bidang gua gitu. Iya. Misalnya. Ya bisa jadi. Jadi ada positif negatifnya lah untuk mengundang hal seperti itu. Ya, benar. Nah, kalau balik lagi yang tadi mengusulkan nama reviewer, nah ada beberapa cara. Nah kalau pengalaman gue biasanya, misalnya kan biasanya ada yang minta 3, ada yang minta 5. Nah biasanya tuh gue akan ngasih nama-nama orang yang udah gue kenal, entah ketemu di conference atau di workshop. Tapi kan itu biasanya ada constraint-nya. Jadi si jurnal itu
mengisyaratkan nggak boleh satu kampus. Ada yang kayak gitu. Itu pasti nggak. Atau satu kota, atau bahkan pernah ada yang nggak boleh satu negara, jadi harus beda. Yang kedua, ada juga yang bilang, gue pernah, bahwa reviewer yang diusulkan tidak boleh berasal dari nasionalisme yang sama. Meskipun reviewernya berafiliasi dengan kampus yang berbeda di negara lain. Jadi nggak tinggal di Indo, tapi misalnya gue ngusulin namanya si A, si Prof A ini orang Indo tapi tinggalnya di US atau di mana. Tapi kan sama-sama orang Indo tuh. Nah itu juga nggak bisa. Jadi benar strict, ada yang kayak gitu juga. Nah terus biasanya gitu. Terus yang kedua biasanya gua dapet itu nama-nama reviewernya itu dari jurnal-jurnal yang pernah gue baca. Dari paper-paper yang pernah gue baca. Yang bidangnya sama lah ya. Yang bidangnya sama. Yang sering kita cite lah. Kayak gitu. Ya jadi kalau teman-teman cite banyak paper ya, mungkin nama-namanya penulis-penulisnya itu lah bisa dimasukin ya. Iya. Iya. Kalau masih hidup misalnya. Iya. Tapi yang gue punya pengalaman menarik, ada satu paper gue terakhir yang gue masukin itu ya. Ada satu jurnal dari Korea, penulisnya orang Korea. Dan penulis dan topiknya cocok lah sama topik papernya kita. Jadi yang gue incar ada penulis pertama sama profesornya yang untuk bisa jadi reviewer gitu kan. Cuma entah kenapa, karena correspondingnya profesornya, gue susah mencari informasi. Sedangkan kalau kita masukin email kan, kita masukin ngusulin nama reviewer kan ada emailnya nih. Iya benar-benar. Nah, gue kesulitan mencari email dari si penulis pertamanya. Karena menurut kan dari pengalaman kita, rata-rata profesor kan pertama sibuk. Lalu yang kedua kan mungkin dia tidak terlalu paham secara umum topiknya itu kan. Ibaratnya dalam tanda kutip ya, nebeng ibaratnya kan di belakang dia. Karena kan dia mensupervise kan. Jadi nggak tahu dalam. Ini kan kita ngincar penulis pertamanya. Nah, jadi itu waktu itu cukup ya, gue cukup cari tahu sampai gue nyari namanya ke LinkedIn ke segala macam, gue cari segala macam. Tapi akhirnya dapat sih. Cuma jadi itu trik-trik tersendiri ya, jadi challenge tersendiri lah untuk mencari emailnya mereka itu. Ya itu benar. Kalau si jurnalnya nggak memprovide sistem yang untuk mencari reviewer. Karena ada juga misalnya di jurnal-jurnal MDPI, lu ngetik nama itu langsung ada tuh nge-link ke semua institusi. Itu kayaknya kalau dia sudah pernah submit di situ cuy. Kayaknya ya, gue tahu. Gue tahu kalau dia. Dan di jurnal itu juga di MDPI misalkan kasusnya adalah lu bisa ngusulin paper yang topiknya kurang lebih sama kayak punya lu, dan dia akan mencari reviewer yang mereview paper yang sudah terpublish itu di. Oh gitu. Iya, bisa gitu cuy. Jadi ibaratnya lu bisa masukin itu additional aja sih. Jadi lu bisa masukin 2-3 jurnal yang kurang lebih di grupnya mereka. Yang relevan gitu. Yang relevan. Jadi nanti mereka kan pakai reviewer yang sama. Jadi kurang lebih bisa ada kayak gitulah. Nah, terus satu lagi kalau gua biasanya kan gua udah stuck tuh. Wah, misalnya udah kehabisan nih nama reviewer siapa lagi. Kan biasanya gua nyiapin cuma 3, tapi tiba-tiba minta 5. Nah, biasanya gua ngakalinnya dengan cara gue cari di jurnal lain editorial boardnya. Kan biasa ada reviewernya tuh, atau invited reviewernya di situ. Invited apa, guest editor atau apa di bagian situ. Nah biasanya gue searching, ini orang ini, tapi gue searching lagi. Ini kayak yaudah pas nih, yaudah gue masukin aja. Karena kayak gue pernah submit di MDPI itu, salah satunya dia bilang kalau nggak boleh lagi yang udah ada di MDPI. Apa aja? Di nama reviewernya. Jadi kalau udah pernah dipakai oleh MDPI, jadi harus cari yang lain yang baru. Iya. Gue nggak tahu itu di bagian ini sih. Waktu itu gue sampai di jurnal namanya Energies. Makanya mungkin untuk menambah database mereka juga kali. Gue nggak tahu sih. Akhirnya gue cari yang lain, jurnal yang lain di Elsevier di mana. Gue masukin ke situ. Kayak gitu sih. By the way, untuk reviewer itu sebenarnya kita bisa ngusulin. PS juga bisa kita usulin sebenarnya. Ya makanya kita bisa jadi reviewer kan. Iya, makanya kita bisa jadi reviewer juga. Jadi gue teringat juga ada satu paper gue yang kemarin dipublish, feeling gue itu yang review itu PhD yang gue usulin. Jadi satu PhD di Amerika, gue pernah ketemu di conference, gue lihat topiknya dia kurang lebih mirip, gue ngusulin namanya dia. Dan sepertinya itu dia, karena dia bahkan saking ininya ya, saking interestnya dia sama jurnalnya kita kayaknya, dia build ulang model gua.
Jadi di suplementari gua itu kan ada coding-codingnya semuanya. Yeah. Apa konstantanya semuanya ada di situ. Jadi lu bisa bangun. Jadi dia sampai bangun. Itu kocak cuy. Tapi gue yakin dia PhD, nggak mungkin, karena kalau asisten kan nggak mungkin punya waktu cuy kayak gitu cuy. Jadi dia build ulang modelnya itu. Jadi dia bilang ini ada satu kesalahan di sini. Jadi itu kami sempat ketar-ketir. Wih, ternyata ada satu kesalahan cuy di coding itu, ada yang cacat lah, intinya ada yang cacat cuy. Pas sudah kita perbaiki ternyata untung dia jalannya masih normal. Jadi sama, nggak ada yang kalau ada tuh gawat. Tapi cuma gue yakin itu orang tuh PhD yang gue usulin. Dan juga paper yang lain meriksa gitu ya. Iya. Dia benar-benar dia ngeran modelnya cuy. Dia ngeran modelnya. Jadi dia bilang ini ada error yang saya temukan di sini. Ya kan kalau lu run modelnya kan ada error kan keluar nih. Terus gue bilang, nah ini di tempat kita nggak ada error kayak gini. Jadi ya gitulah, tapi ya intinya kayak gitu. Oke, tadi kan kita sudah bicara soal menginvite editor yang kita inginkan lah ya. Nah sekarang jurnal itu juga biasanya meminta nama-nama yang tidak mau kita jadikan sebagai reviewer. Ya, benar-benar. Nah, coba lu cerita gimana tuh soal itu. Ya, kenapa? Karena mungkin kita punya pengalaman, ada pengalaman yang kurang menyenangkan atau ada pengalaman yang dihindari lah, atau mungkin ada konflik dengan beberapa reviewer. Oh iya juga. Apalagi kalau sistem reviewnya single blind kan, berarti kan mereka bisa ngeliat nama kita kan. Nah, dan mungkin ada conflict of interest lah. Conflict of interest. Oke, untuk menghindari itu hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kita usulkan jadi reviewer yang kita tidak inginkan untuk mereview paper kita. Nah, gue juga pernah punya pengalaman tuh kayak gitu tuh. Kenapa lu tidak mau dia jadi reviewer? Yang pertama karena ini ya agak panjang sih. Jadi yang pertama tuh gue pernah punya review paper kan, publish di salah satu jurnal. Gue pernah publish di situ, submit di situ. Nah kocaknya adalah gue ditolak sama dia editor in chief di situ. Jadi ada 2 editor in chiefnya, satunya dia. Masalahnya adalah gue ditolak pada saat udah round 2. Yang mana pertanyaan itu harusnya diajukan pada saat round 1. Jadi kayak dan kita pada saat itu lagi Juni submitnya, jadi pada saat summer. Nah kita asumsikan mungkin dia itu lagi liburan, terus balik-balik kan udah round 2 tuh. Terus dia balik, tiba-tiba dia nambah jadi reviewer ketiga di situ. Terus tiba-tiba nolak, sementara 2 reviewer yang lain udah minor komennya, tiba-tiba dia ini langsung reject. Makanya kita langsung sensi gitu sama reviewer ini, nggak bisa nih, harusnya kita bisa tulis surat keberatan kan. Tapi ya udahlah, karena dia masalahnya bukan dia bukan editor subjek, tapi dia editor ini. Guest editor. Iya, dia bukan guest editor gitu, tapi dia editor in chief. Makanya habis itu review paper gue submit lagi dengan jurnal yang lain. Nah masanya ternyata ada dia juga di situ. Padahal gue udah nggak nulis dia tuh. Tiba-tiba berakhir lagi ke dia. Paper gue ditolak lagi sama dia. Akhirnya jurnal yang ketiga. Iya, gue submit lah ke jurnal ini. Terus di bagian rekomendasi itu yang nggak diinginkan gue tulis sama dia. Jadi ya udah satu doang, sekali-kali itu doang. Biar nggak ketemu lagi sama dia. Kayak gitu sih. Kalau gue ada sekali yang terakhir kemarin, tapi 2 nama gue masukin karena pernah di jurnal sebelumnya 2 orang ini agak rese lah dia permintaan segala macam dan menolak paper kita. Akhirnya di jurnal yang baru kita tidak mengusulkan tidak mau lah mereka berdua sebagai nama ini ya. Gitu lah. Jadi itu ya yang jelas tadi. Intinya kenapa? Masalahnya kenapa? Karena gimana gue jelasin aja, agak tricky. Jadi itu sampai di jurnal yang sebelumnya kita submit, mereka kasih komen kan 2 itu, dan mereka intinya kita bisa bahas. Second round. Iya, di second round ditolak sama jadi ada 2 orang, kita jawab semuanya bagus, feedbacknya dia. Nah di second round dua-duanya ini bertanya, kok kalian tidak menjawab apa yang kita minta di round pertama. Padahal kami juga bingung, maksudnya lah di rebuttal letter lu kan bisa lihat semua poin lu tuh ada di situ, nggak mungkin kita hilangin satu kan, berarti lu bisa ngecek lah jawabannya tuh ada untuk setiap poinnya mereka tuh ada kan. Nah jadi ya udah, akhirnya pas round kedua kita improve lagi kan,
kita improve, mereka masih ada komen-komen lagi. Nah pas di ini run ketiga lah ibaratnya, satu kasih komentar minor, satu lagi bilang ini tolak aja karena fundamental nih masalah ininya nih. Dan kami juga bingung, maksudnya ya nggak tahu lah, ya udahlah akhirnya ya gitulah, akhirnya kita memblacklist 2 orang dan ternyata sepertinya feeling kami mereka berasal dari kampus yang sama. Satu profesor, satu asisten profesornya. Karena mereka berdua minta memasukkan cukup banyak lah ya, lebih dari masing-masing 3 lah, lebih dari 3 lah masing-masing gitu, memasukkan paper mereka untuk di site dan cuma 1 kalimat. Ya kalau lu agak logis lah, kalau lu masukin di sini, oh ini kayaknya citationnya kurang, lu masukin punya gue deh di sini. Tapi ini kan kayak di 1 kalimat ada, jadi kayak kesannya ini gua kasih lu 3, lu pilih lah masukin di mana aja. Atau lu tumpuk di 1 kalimat, ini pakai 3-3-nya side paper gua kan agak nggak etis lah gitu kan. Kecuali lu agak nyebar, oke, dan memang kita butuh citation di poin di bidang yang lain, oke. Tapi ya akhirnya kita blacklist lah 2 orang itu. Dan jadi ya kayak gitu. Jadi kenapa kita tolak, gara-gara pertama mungkin punya pengalaman buruk ya sama mereka, dan kedua tadi sempat lu singgung sedikit ada conflict of interest, misalkan contoh mereka itu pernah bukan kerja bareng kita atau mungkin terlibat dalam proyek kita secara tidak langsung gitu ya. Jadi itu bisa kita hindari lah kayak gitu. Atau mungkin kompetitor kita juga gitu kan. Ya itu bisa juga. Kompetitor yang kita hindari ya gitu. Karena udah ada sejarah penolakan pahit. Oke. Ada lagi seputar ini menulis nama reviewer ini? Enggak sih. Ya mungkin ini terdengar enggak big deal, tapi sebenarnya bisa mempengaruhi. Oh iya, ini sangat big deal sekali. Kan kadang kayak enggak diperhitungkan kan pada saat menulis tuh. Tapi baru kepikirannya pada saat kita submit. Ya. Dan ini buat gue ini masalah, bukan dalam tanda kutip, bukan masalah ya. Ini gue sih nggak anggap sepele kayak gini-gini. Maksudnya ini karena menentukan apa ya? Menentukan masa depan kita lah. Kita tulis bagus-bagus, tapi kalau ditolak atau reviewernya nggak tepat segala macam kayak gitu. Tapi yang jelas kalau teman-teman lihat video kita seputar proses submission jurnal, kalau dari pengalaman gue sendiri sih, gue sebelum gue submit gue sudah menyediakan namanya dia, institusinya mana, dan emailnya siapa. Jadi gue sudah buat list minimal 5 tuh biasanya gue udah buat. Jadi gue udah siap, entah diminta atau nggak diminta, gue udah siap semuanya. Ada baiknya punya kayak gitu ya. Sudah ya, untuk setiap jurnal gue sudah nyari sih. Oke, paling gitu aja kali ya seputar mencari reviewer. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, terutama teman-teman yang by the way, gue kurang tahu apakah jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Sinta dan segala macam itu mereka meminta ada usul nama reviewer. Gue belum pernah submit. Karena kita belum pernah sampai di situ, jadi kita kurang tahu. Tapi yang jelas jurnal-jurnal internasional, terutama yang terindeks Scopus, terutama Q1 atau Q2 dan ya level-level tinggi itu pasti meminta nama-nama. Ya. Gue pengen sekalian ke teman-teman, gue pengen ngasih info kalau Daniel akan defense. Oh iya. Tapi video ini bisa aja nanti keluarnya berapa? Ya nggak apa-apa. Jadi video ini akan menjadi saksi sejarah kalau Daniel akan defense 3 hari lagi ya. Ya, dari waktu perekaman ini. 3 hari lagi. Yeay. Mantap. Dan ya semoga ilmunya bermanfaat. Ya perlu gue cerita, nanti kita buat video khusus kayak cerita-cerita PSD. Oh iya, boleh. Itu menarik. Ya semoga bisa menginspirasi lah ya. Inspirasi. By the way, gue lulus tuh 4 tahun lebih dikit, jadi ya semoga bisa menginspirasi teman-teman. PS itu jangan lama-lama. Pengennya segitu. Kayak langsung jadi sesi curhat itu. Gue sendiri udah cukup lelah dan pengen kabur dari segala rutin. Menarik itu, banyak yang bisa dibahas. Dari supervisor ya. Kenapa lulusnya lama, kenapa lulusnya bisa cepat? Iya bisa, kita buat satu video maksudnya. Nanti tunggu video kita gitu ya. Cerita-cerita curhat-curhat kita aja. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini. Semoga membantu teman-teman. Jangan lupa jika suka, jangan lupa like, lalu share juga ke teman-teman yang lain, subscribe juga, komen juga jika ada hal yang tambahan, ada yang dikoreksi atau mau ditanyakan, jangan sungkan. Dan sampai jumpa di video-video kita lainnya. Oke, bye-bye. Bye. Ciao.